Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, baru diupdate ya beberapa menit yang lalu. Ini adalah pernyataan dari Nona Yemeson. Dia mengatakan bisa jadi kamilah sang tokoh utama. Jadi fokus hanya pada pensiunan Ratu Voli Korea, tapi kini Resbak yang bermimpi menjadi pemeran utama, bukan lagi tokoh antagonis. Dia mengatakan, aku ingin membuat kisah di mana tokoh antagonis tidak berakhir sebagai penjahat, tapi bisa menjadi pemeran utama. Ini adalah maksudnya kan kemarin memang Ratu Voli Korea mengumumkan pensiun ya. Jadi bukan berarti sekarang Resbak yang berjuang mati-matian, lebih tepatnya di final, bukan berarti memang sebagai penjahat, tapi memang keinginan Resbak untuk meraih juara. Ya bisa dibilang kami ini bukan penjahat ya, tapi kamilah pemeran utama di laga final tersebut. Dan teman-teman, kemarin tanggal 6 lebih tepatnya menjadi saksi sejarah ya, kemenangan yang luar biasa dari Resbak yang berhasil mendapatkan kemenangan dramatis atas Pink Spider ini dalam pertandingan keempatnya di babak final Liga Voli Korea Putri 2024-2025 yang rame banget. Bahkan teman-teman banyak yang nggak masuk ke stadion karena mohon maaf tiketnya terbatas. Kemarin sampai 5 set ya, 3 set 2, 25-20, 24-26, 36-34, 22-25 dan 15-12. Nah, setelah kalah ya di dua pertandingan pertama di kandang lawan, dan Resbak bangkit dan meraih 2 kemenangan beruntun di kandang sendiri. Dan sekarang Resbak membidik sejarah atau bisa dibilang reverse sweep yang hanya pernah terjadi dalam sejarah Liga. Hari ini membahas mengenai full kontribusi dari kapten kita Nona Yemeson, yang mana ketika set pertama memang ya bisa dibilang Pink Spider luar biasa perlawanannya, bahkan setelah menang melalui dus panjang di set ketiga pun 5 ini nyaris kalah Resbak waktu itu, tapi mereka bangkit dengan 5 poin beruntun. Ini berkat Nona Yemeson. Di balik momen ajaib itu, setter Yemeson ya yang tidak hanya membantu Megawati Hangesti Pertiwi, tapi juga Vanjabogrik juga, dan semuanya yang berhasil mencetak untuk Megawati itu kemarin itu ada mencetak poin langsung ke service agresif yang menargetkan libero lawan Shin Yeon Kyun itu di set kelima, dan kemudian setelah itu lewat service dari Yemeson ya di penentuan set ini tim kembali mencetak 3 poin tambahan. Bahkan saat skor 12-11 Yemeson memberikan umpan akurat yang berturut-turut kepada Vanjabogrik dan juga Megawati Hangesti yang memastikan kemenangan dramatis bagi tim Resbak, dan kita para fan waktu senang sekali teman-teman semuanya. Dan sahabat semuanya, tidak hanya duet Megawati dan Vanjabogrik yang menyumbang total poin itu kemarin 66 poin, dan ada juga OHA kita yaitu Pyo Songju 12 poin serta 2 middle blocker Jong Hoyong itu 13 poin dan Pak Enjin 8 poin, juga tampil efektif berkat pengaturan cerdas dari kapten kita Nona Yemeson. Dan Jong Hoyong kemarin ini mencatatkan tingkat keberhasilan serangan itu 55,56%, sementara untuk Pyo Songju dan Pak Enjin itu masing-masing mencatatkan 40,74%. Dan pelatih Ko Hye-jin seusai pertandingan berkata, ini luar biasa, dia mengatakan selalu akan ada satu peluang posisi setter saat servis menang rawan, tapi saya pikir kalau Hyeson bisa lebih fokus, hasilnya akan lebih baik. Kemudian Ko Hye-jin juga melanjutkan di wawancara media Never Korea, di show yang sulit, fokusnya meningkat dan para pemain kami luar biasa. Dan teman-teman semuanya, terkait pemanfaatan serangan tengah ya, ini dari media Korea ini membahas. Jadi dari wawancara juga, serangan dari posisi kanan tidak terlalu efektif katanya dari pelatih Ko Hye-jin. Jadi kami pilih pakai serangan dari tengah belakang. Tapi saya juga tidak menyangka akan memanfaatkan quick attack sebanyak itu. Dan Ko Hye-jin juga menegaskan kepercayaannya pada sang setter yaitu Yemeson. Distribusi bola selalu saya percayakan kepada Hyeson, dan saya hanya memberi saran kalau dia mulai goyah, tapi berkat dia kita semua bisa masuk ke game kelima. Memang kemarin kontribusi Yemeson itu luar biasa teman-teman semuanya. Di salah-salah mohon maaf ya lagi cedera lututnya. Dan kemudian kepercayaan penuh itu lahir dari analisa yang matang Yemeson. Dia mengatakan, saya menonton video pertandingan dan melihat blok lawan itu sering bergerak lebih dulu, karena untuk Megawati dan Vanjabogrik sangat hebat, jadi mereka jarang dihadapi satu blok. Tapi ketika saya pakai serangan tengah, ada Pak Enjin di situ, ada Jong Hoyong di situ, yang mana kemarin mencetak poin. Jadi saat resave-nya bagus, saya terus coba menggunakan itu dan alhamdulillah berhasil. Ya, maksudnya berhasil gitu ya, nggak ada alhamdulillahnya, itu berhasil. Dan kemudian
Pelatih Ko Jin juga menyoroti ya pentingnya servis dari pentingnya servis, dan Haeson kapten kita ini kemarin mencatatkan 3 rekor servis terbanyak di antara kedua tim serta menyumbang 4 poin serangan dengan strategi pass fake yang cerdik sekali. Dan kemudian yang lebih mengejutkan itu adalah sejak playoff pertama itu Haeson itu bermain dengan semangat juang yang luar biasa. Jadi meski cedera lutut lamanya masih kambuh, tapi dia bahkan tidak bisa melakukan lompatan dengan sempurna kemarin, teman-teman semuanya. Jadi ada Jong Ho-young ini diwawancara ya di media Never Korea ini berkata, saya mungkin tidak 100% fit, tapi lebih baik dari para Uni saat Haeson Uni memegangi lututnya di tengah pertandingan, rasanya jantungku ikut turun. Jadi meski sedang kesakitan, keberadaan dia di lapangan itu sudah memberikan kekuatan. Ini adalah pernyataan dari Jong Ho-young. Dan kemudian Megawati yang mencetak 38 poin kemarin itu terbanyak di kedua tim ya. Ini luar biasa sekali. Meski Megawati mengeluhkan sakit di lutut, yang mengatakan saya ingin berterima kasih kepada pelatih karena sudah memilih saya, kata Mbak Megawati, dan juga kepada rekan-rekan tim. Haeson Uni adalah pemain penting sebagai setter dan harus banyak berpikir, tapi karena dia percaya pada saya bisa sampai ke titik ini. Di saat-saat krusial kemarin, setternya itu memberikan bola kepada saya, kata Mbak Megawati, dan mendukung saya sehingga saya bisa bersinar. Ini adalah pernyataan dari RTK Korea. Ini beritanya baru diupdate beberapa menit yang lalu. Dan lebih tepatnya, sehari sebelumnya, ini saya sudah membaca artikelnya juga, Haeson itu masih harus disuntik pereda nyeri, namun tetap bermain demi timnya. Jadi meski sorotan tertuju pada Kim Yoon Kyun, lebih tepatnya akan memenangkan gelar juara dalam pertandingan terakhirnya, Nona Yeon mengatakan, saya siap menjadi tokoh antagonis tiap hari, tapi hari ini ia berkatakan mungkin justru kamilah yang tokoh utamanya, katanya. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikan peran. Saya ingin membuat kisah di mana si penjahat atau antagonis menjadi tokoh utama, kayak gitu ya. Jadi dalam sejarah Liga Voli Korea ini memang hanya sekali ada tim yang menjadi juara setelah kalah 2 game pertama di final, yaitu Haepas pada 2 tahun yang lalu ketika ketemu dengan Pink Spider. Sudah kita update di video sebelumnya. Ini sekarang menjadi bisa dibilang mimpi buruk ya, atau luka lama. Seandainya nanti Resbak bisa menang ya, kita berharap seperti itu ya, Resbak bisa menang ya, sehingga nanti Resbak bisa mengangkat piala di kandangnya Pink Spider. Dan kemarin Nona Yeon berkata seperti ini, teman-teman semuanya, sepertinya secara tidak langsung kami para pemain lebih tepatnya sepakat jangan sampai ada pesta juara di kandang kami, katanya, karena ini bisa menjadi pertandingan terakhir kami bermain tanpa penyesalan. Jadi keinginan untuk tidak kalah menyatu dan menghasilkan hasil yang baik, katanya seperti itu, teman-teman semua. Dan kini dengan tekad menjadi pemeran utama, Resbak sekali lagi akan bertandang ke markas lawan yang terkenal sulit sekali. Kalau di Incheon itu memang mohon maaf sekali ya, itu fan dari Pink Spider itu memang luar biasa sekali. Di sana mereka akan menghadapi sorakan satu arah untuk Kim Yoon Kyun yang memainkan laga terakhir sebelum pensiun. Namun sekali lagi mereka bermimpi menjadi si penjahat, maksudnya itu untuk Resbak bukan bermaksud si penjahat ya, tapi yang berubah menjadi pahlawan utama. Jadi bukan bermaksud untuk mencekal masa pensiun dengan menang, tapi Resbak juga ingin menutup karena udah terlalu lama ya sejak terakhir kali kami juara. Ini kata Nona Yeon, bahkan lupa rasanya menang, tapi saya ingin mengingat kembali dengan tim yang sekarang. Saya percaya kami bisa melewati itu semuanya, dan ini adalah tim dengan semangat juang yang tinggi dan semua pemain punya keinginan yang besar untuk menang, seperti itu. Dan terakhir Jong Ho-young juga menambahkan ya, juara itu bukan hanya untuk tokoh utama, tapi para Uni menahan rasa sakit karena ini pertama kalinya kami masuk final setelah 13 tahun, kata Jong Ho-young, dan kami belum juara lebih lama lagi. Dengan motivasi skuad ini, kami siap mengorbankan segalanya demi juara. Oke, ini luar biasa ya Jong Ho-young. Dan wawancara ini sekarang menjadi perbincangan hangat ya teman-teman semuanya. Karena bagaimanapun juga sekarang para pemirsa itu sudah pada kecapean, sudah di ujung lelah bisa dibilang lah ya. 1 hari tanding, 1 hari istirahat, terus dari mulai playoff sampai sekarang, bahkan ini sudah masuk ke pintu terakhir. Kalau next tanggal 8 menang ya sudah, Resbak akan mengangkat piala yang sudah lama banget ini nggak diangkat. Mungkin udah lupa ya bagaimana rasanya ngangkat piala. Ini makanya penentuan hari ini, lebih tepatnya video ini saya posting tanggal 8 ya gitu ya, atau besok tanggal 8. Semoga nanti Resbak bisa menang dan kita para fan bisa merayakan kegembiraan atas kemenangan Resbak
di terakhir Mbak Megawati di Korea. Karena kan udah mulai rame tuh Mbak Megawati nggak diperpanjang. Ya kita tunggu aja. Karena kita sebagai fan hanya bisa mendoakan yang terbaik. Segala keputusan kita ngikutin Mbak Megawati karena beliau sudah berkarir, sudah membanggakan nama baik bangsa Indonesia di sini di Korea gitu ya. Dan kita senang banget lah ya pokoknya. Bahagia banget lah kayak gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ini adalah beritanya panjang banget. Ini sudah saya hafal juga, udah saya rangkum. Pernyataan dari Nona Mason hari ini baru diposting juga. Ini menarik, kita share ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Saya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.